Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Anak-anak yang kami cintai, khususnya kelas 3 Amr, kelas 3 Amar maupun kelas 3 Abbas. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya, selalu dilindungi oleh Allah. Dan jangan lupa, kalau kita ingin dijaga oleh Allah dari mara bahaya, dari malapetaka, dan dari mara musibah, kita harus juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kalian langsung menyaksikan wajah Pak Samsul langsung ya. Setelah sekian lama, kemarin sebelumnya pembelajaran hanya lewat video tapi tidak ada penampilan wajah Pak Samsul. Dan sekarang ini kalian langsung lihat wajahnya Pak Samsul sebagai obat kangen kalian ya dengan Pak Samsul. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang masih sama seperti kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang Asmaul Husna, tapi kali ini salah satu Asmaul Husna tapi kita merujuknya kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang apakah itu? Ya, kalian juga bisa melihat di buku Al-Islam halaman 29. Kita belajar tentang Allah Maha Esa. Pengertiannya apa sih? Kemudian yang perlu kita pelajari lagi, maksudnya Allah Maha Esa itu apa? Dan bukti Allah Maha Esa. Yang pertama, tidak panjang lebar, langsung saja kita kepada intinya. Allah Maha Esa itu Asmaul Husnanya adalah Al-Ahad. Allah Maha Esa. Artinya apa? Allah Maha Tunggal, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kita tidak boleh dong menyembah selain Allah, pasti kita tidak boleh menyembah selain Allah. Maksudnya Allah Maha Esa itu seperti apa? Kita ulas satu persatu ya. Nomor 1, tidak ada satupun zat yang menyerupainya. Kita tidak boleh membandingkan wajah Allah dengan wajahnya manusia. Kita tidak boleh membandingkan tangannya manusia dengan tangannya Allah. Kita tidak boleh membandingkan tubuhnya Allah dengan tubuhnya manusia dan makhluk-makhluk lainnya, karena kita tidak boleh membayangkan wajah Allah, membayangkan tangan Allah, membayangkan tubuh Allah, karena Allah itu lain dari makhluk-makhluknya. Itu ya. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah, pasti besok akan diperlihatkan wajah Allah, asalkan kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maksud Allah Maha Esa adalah hanya Allah saja yang memiliki sifat-sifat mulia dan tidak ada makhluk lain yang menyerupai sifat-sifat mulia tersebut. Loh, kan ada Pak Samsul, orang yang mempunyai sifat sabar, yang mempunyai sifat dermawan, saling memberikan rezeki. Memang ada, tapi sesabar-sabarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedermawan-dermawannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyainginya. Semua sifat yang paling baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat-sifat mulia Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Yang ketiga, tidak ada sekutu dan dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi tsunami, ketika terjadi gempa bumi, ketika terjadi angin besar, nah itu Allah yang berkehendak sendiri, tidak ada satupun makhluk yang membantunya. Dengan kehendak Allah saja semua bisa terjadi. Dengan berkata apa? Kun fayakun. Semua akan terjadi dengan perkataan Allah, kun fayakun. Tidak ada makhluk yang membantunya. Itu ya. Yang terakhir, yang keempat, maksud Allah Maha Esa yaitu hanya Allah sajalah yang boleh disembah dan disembahi. Tidak ada makhluk lainnya yang kita sembahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembahi. Tercantum dalam surat apa? Yo, dalam surat apa? Ya, Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat berapa? Ayat 4. Nanti kalian juga ikut baca ya. Kita bacakan ayatnya dan artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad. Artinya apa? Katakanlah. Siapa yang suruh mengatakan? Nabi Muhammad. Di sini cuma keterangannya katakanlah. Siapa yang mengatakan? Nabi Muhammad suruh mengatakan Allahu ahad, bahwa Allah yang Maha Esa. Allah itu satu Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung. Jadi semua makhluk yang ada di bumi ini bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dulu kan ada yang bergantung kepada berhala. Nah, itu adalah salah satu perbuatan syirik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka orang-orang Yahudi dahulu, orang-orang Kristen itu menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Nah, itu salah besar. Allah adalah satu-satunya yang tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan. Allah tidak mempunyai ayah, Allah tidak mempunyai ibu. Itu ya. Yang terakhir, ayat terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nah, ini tidak ada satupun makhluk dari bangsa jin, manusia, setan, malaikat, sesuci-sucinya makhluk pun dari malaikat tidak bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat pun juga salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, itu adalah salah satu kuasa Allah. Kita tidak bisa membandingkan wajah Allah, tangan Allah dengan tangannya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita belajar tentang bukti meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Satu, apa? Ya, selalu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Jadi kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk lainnya. Kalau sekalipun kita menyekutukan Allah, dosa besar kita. Kita menyembah matahari, tidak boleh. Kita menyembah bulan, tidak boleh. Karena itu adalah salah satu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu meyakini kebenaran semua nama dan sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi kebesaran Allah ini semua sudah diceritakan dalam Al-Quran, sudah diceritakan dalam Sunnah hadis Rasulullah SAW. Jadi sudah sangat jelas bahwa alam semesta ini adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hanya menyembah Allah saja. Nah, di muka bumi ini banyak sekali berjuta-juta umat muslim itu menyembah Allah, kecuali mereka yang sesat, yang menyembah berhala, yang menyembah makhluk-makhluk lain. Nah, ini adalah jalan lurus yang diambil umat muslim adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hanya beribadah kepada Allah seperti sholat. Sholat menyembah siapa? Allah. Kemudian puasa untuk diri kita, tapi dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Haji dilakukan berniat untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hanya berdoa kepada Allah saja. Dan yang terakhir, tidak berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Salah satu syarat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah kita tidak berbuat syirik atau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syarat masuk surga, kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita. Lah, itu adalah syahadatain yang wajib kita lafalkan, yang wajib kita akui. Setelah itu kita tidak boleh menyekutukan Allah. Lah, itu menjalankan perintah Allah adalah salah satu jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari pembelajaran kali ini. Ya, pasti kalian sudah jelas ya, karena di buku ini ada, kita cuma mengupas satu persatu. Kalau kalian tidak paham atau kurang paham, bisa ditanyakan tentang Allah Maha Esa, bisa lewat Japri, lewat WA, lewat Instagram boleh. Itu ya. Cukup sekian. Apabila Pak Samsul ada salah, semoga kalian bisa memahami dan semangat, selalu semangat walaupun kalian belajar dari rumah. Itu ya. Dari Pak Samsul, terima kasih. Kita ketemu pembelajaran berikutnya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf Pak Samsul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia.